Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadarian Aryawan. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap usaha ternak babi tradisional di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Selani. Nah, sebelah saya ini adalah pemilik dari ternak babi tradisional tersebut. Baik, langsung kita mulai wawancaranya. Bli, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Blinya perkenalan diri kepada penonton. Nama saya Rion, saya peternak babi dari Selat. Mostly saya beternak babi. Bli Rion ye. Saya mau tanya pertama terlebih dahulu, Bli. Kenapa Blinya pilih ternak babi dibandingkan ternak yang lain? Pertama karena ternak babi lumayan mudah bagi Mudah. saya untuk mencari pakan juga mudah, kemudian untuk dijual juga lumayan mudah karena di sini kan babi itu lumayan diminati gitu, apalagi di Bali gitu ya, di Buleleng di desa gitu sangat diminati gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, Blinya berapa pelihara babi dan babi apa itu? Untuk babi sekarang di ternak itu ada dua itu babi Bali lokalan di sini biasanya itu dirawat dari kecil itu dibeli bibitnya gitu. Kenapa memilih babi lokal dibandingkan babi yang lain? Pilih babi lokal ya kayak tadi saya bilang karena di sini kebanyakan orang minat babi lokal karena kan di sini pedesaan itu biasanya untuk hari raya, untuk persembahan itu biasanya kebanyakan menggunakan babi lokal, jadi mudah dipasarkan di sini. Karena mudah dipasarkan Blinya. Jadi untuk sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, Bi. Untuk metode perawatannya atau jenis pakannya itu apa nih, Bli? Apakah campuran beli itu dedak, jagung, atau buat sendiri, Bli? Untuk perawatan ya seperti biasa gitu. Untuk pakannya itu semuanya bukan semuanya yang mencari, tapi mostly mencari di sini di ternak gitu, seperti apa namanya pohon pisang itu dihaluskan dicampur dengan dedak biasanya. Hanya dedak yang biasanya saya beli biasanya. Itu makanan sehari-hari untuk babinya. Untuk kesehatannya nih, Bli, apakah dikasih vitamin atau dikasih obat cacing setiap bulannya? Karena di sini juga kami punya perawat hewan namanya. Jadi untuk perawat hewan itu biasanya ngasih tahu untuk obat cacing itu wajib diberikan ke babi. Biasanya saya kasih 6 bulan sekali biasanya. Bulan sekali. Untuk vitamin itu baru-baru ini saya kasih, itu biasanya nggak kurang tahu vitaminnya apa karena saya juga hanya nanya ini untuk vitamin untuk babi gitu. Enten. Jadi dikasih obat cacing sama vitamin, Bli. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bli. Untuk memulai usaha nih membutuhkan modal berapa nih, Bli? Untuk usaha babi tidak terlalu mahal ya untuk memulainya itu. Saya beli bibitnya 2 itu, satunya 500. Jadi 1 juta totalnya itu. Cuma di awal-awal saya nggak punya kandang, terus di pertengahan itu saya buat kandang, itu modalnya 600 ribuan buat kandang untuk 2 babi. Untuk penjualan nih, Bli, untuk penjualan nih biasanya dikasih kemana nih? Untuk dijual biasanya ya dipasarkan door to door ke orang-orang biasanya. Tapi kalau nggak ada yang beli, pokoknya ada kayak orang gitu kumpul gitu biasanya beli biasanya, kayak yang memasarkan di sana gitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Bli. Apa kendala Blinya untuk memelihara peternakan babi ini? Untuk kendala sih nggak terlalu banyak ya kendalanya ya. Itu paling pas musim kering itu susah mencari pakan biasanya di sini kan karena kebanyakan tumbuhan tuh mengering kan, nggak ada air. Kemudian untuk masalah kebersihan biasanya di musim kering itu karena airnya
tidak terlalu keras, apa mungkin kayak ya kering lah bilang gitu. Jadinya susah untuk membersihkan kotoran babi gitu. Itu kemudian untuk pembuangan sih biasanya, karena kami juga masih belum tahu di mana harus dibuang gitu. Kemudian kebanyakan babi itu biasanya apa ya, kayak banyak penyakit gitu, makanya kami mulai berkonsultasi gitu terkait obat cacing dan vitaminnya. Sekarang pertanyaan terakhir nih Kudi, apa harapan belinya terhadap industri babi di Indonesia nih Kudi? Untuk industri babi secara spesifik secara general di Indonesia gitu. Nah untuk di Indonesia itu mungkin udah banyak gitu ya di luar sana yang sudah mulai modern untuk industri babi dan peternakan babi nike. Tapi untuk di Bali khususnya di pedesaan itu masih sangat tradisional gitu ya, masih banyak masyarakat belum tahu gitu, teredukasi terkait bagaimana menternak babi yang baik dan benar gitu. Mungkin kedepannya bisa diadakan sosialisasi gitu mungkin untuk peternakan di desa agar bisa mengadaptasi peternakan yang lebih modern gitu, agar kita juga di sini sebagai peternak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan tahu caranya berternak yang baik itu Kenda. Nah, jadi terima kasih di atas kesempatannya untuk bertanya. Nah, sekian wawancara untuk hari ini. Ya, ucapkan terima kasih Gili. Yes, Untuk akhir kita ucapkan para mesanti untuk berdoa.